Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia dengan NIM 053537316. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2 mata kuliah struktur data, yaitu tentang algoritma merge sort dan juga counting sort. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan kodenya satu persatu, di awal ini saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk mengenai pelaksanaan tugas ini. Nah, materi dasarnya adalah materi sorting. Sorting ini merupakan pengurutan. Nah, pengurutan ini dibagi menjadi dua, yaitu ascending dan juga descending. Nah, untuk ascending itu data yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kemudian descending itu data yang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui yaitu jenis-jenis sorting. Nah, jenis-jenis sorting ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah comparison based sorting, adalah algoritma sorting yang prosesnya itu dilakukan dengan membandingkan elemen dengan elemen lainnya. Contohnya seperti merge sort, quick sort, dan juga heap sort. Nah, yang kedua itu ada non-comparison based sorting. Nah, ini merupakan sebaliknya. Dia tidak mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen dengan elemen lainnya, akan tetapi algoritma ini menggunakan teknik menghitung frekuensi, membaca digit, dan juga metode lainnya. Nah, contohnya merupakan counting sort dan juga radix sort. Begitu. Nah, langsung saja kita ke video pembahasan scripts atau sintaks untuk menampilkan merge sort dan juga counting sort. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan alur program yang sebelumnya sudah saya buat dan juga sudah saya persiapkan. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan latihan tugas 2, yaitu tentang merge sort dan juga counting sort. Nah, untuk tugasnya di sini saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang merge sorts. Nah, di bagian package tugas 2 ini merupakan nama package yang saya buat. Kemudian ada kelas merge sort. Ini merupakan sebuah kelas yang bernama merge sort. Nah, ibaratnya ini tempat kerja utama algoritma dari si merge sort tersebut. Nah, semua proses pengurutannya itu ada di sini. Nah, kemudian ada void merge integer r, integer left, kemudian integer mid, integer right. Nah, ini merupakan bagian fungsi merge. Nah, fungsi merge ini tugasnya untuk nyatuin dua bagian array yang sebelumnya sudah dipisah, tapi nanti disatukan lagi secara berurutan dari besar ke kecil. Kemudian ada integer n1 mid left plus 1. Ini merupakan sintaks untuk menghitung berapa panjang array kiri. Nah, ini tuh bagian yang penting karena supaya kita tahu berapa banyak angka yang harus kita ambil dari bagian kiri. Nah, kemudian ada integer n2 right min mid. Kemudian ini tuh untuk menghitung berapa panjang array kanan, sama kayak tadi tapi untuk bagian yang kanannya. Kemudian ada integer L new int, kemudian n1 integer L new int n2. Nah, ini tuh fungsinya untuk membuat array sementara bernama L untuk left dan disimpan di bagian kiri supaya aman waktu diolah. Kemudian yang R ini dia bikin array sementara yang bernama R atau right ya, untuk nyimpen isi bagian si kanannya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian for. Nah, di bagian sini for integer 1 sama dengan 0 semikolon i kurang dari n1 semikolon i plus plus, kemudian L i r left plus i. Ini merupakan salinan dari satu angka ke angka lainnya, dari array asli ke array L. Nah, ibaratnya ini tuh bagian kiri ditaruh di sini dulu biar gampang ngolahnya gitu. Nah, kemudian untuk bagian ini itu merupakan salinan dari bagian kanan ke array. Jadi kedua sisinya itu sudah dipisahkan dengan rapi. Nah, kemudian ada integer i0 j0
Nah, ini tuh untuk pointer atau petunjuk indeks untuk array si L sama R tadi, mulai dari posisi pertama terlebih dahulu. Integer K sama dengan left itu merupakan pointer buat array utama. Nah, di sini itu kita masukin angka hasil penggabungannya nanti. Nah, kemudian ada fungsi while, if, else. Nah, ini tuh fungsinya selama dua-duanya itu misalnya dari kiri dan juga kanan masih punya angka, kita bandingkan angka-angkanya gitu. Lalu kita descendingkan, yaitu dengan besar ke kecil. Jadi kalau angka kiri lebih besar, berarti angka itu duluan yang masuk. Kemudian apabila menggeser pointernya ke kiri, kalau angka kanannya ternyata lebih besar dari kiri, nah maka jalankan bagian yang si else-nya ini gitu. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, itu ada bagian while ya, while i kurang dari n1. Ini merupakan kalau array kiri masih punya sisa angka, misalnya ukuran kiri ini lebih panjang, masukkan semua array-nya itu ke array utamanya gitu. Kemudian ada while j kurang dari n2. Nah, ini tuh sama saja, tapi untuk yang sisi kanan, kalau kita masih ada sisa, tinggal salin semuanya gitu. Kemudian kita scroll ke bawah pada bagian void sort ini ya, void sort sampai sini ya. Nah, ini tuh merupakan fungsi sort yang fungsinya ini untuk otak dari si merge sortnya. Nah, disinilah array-nya ini dipecah-pecah menjadi bagian terkecil. Kemudian ada fungsi if left kurang dari right. Nah, ini fungsinya kalau cuma satu elemen kita nggak perlu pecah lagi nih. Jadi kondisinya berhentinya di rekursi gitu. Kemudian ada integer, mid, left, dan juga right. Nah, ini fungsinya nyari titik tengah antara left dan juga si right-nya gitu. Ada sort r left mid, sort r mid left, mid plus 1 right. Itu merupakan pecahan bagian kiri lalu diurutkan, dan juga pecahan bagian kanannya itu diurutkan lagi gitu. Nah, kemudian ada fungsi merge. Nah, fungsi merge ini setelah dua-duanya beres, kita langsung gabungkan dengan fungsi merge. Kemudian ada static void print array. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengeprint atau menampilkan si array-nya biar kelihatan seperti apa nanti bentuknya. Kemudian ada public static void main string args. Nah, ini tuh merupakan program yang mulai dijalankannya itu dari sini gitu. Nah, terus pada bagian system out println, nah ini tuh saya menampilkan data yang sebelum diurutkan ya. Kemudian ada merge sort ms new merge sort. Nah, ini tuh sintaks ini tuh fungsinya untuk bikin objek supaya bisa manggil fungsi si sortnya tadi ya. Kemudian ada system out println setelah diurutkan atau di descending. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mencetak hasil akhirnya nanti gitu. Jadi langsung saja kita ke run ya, di run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi data yang sebelum diurutkan ada 45, 12, 78, 23, 56, 89, 33, dan juga 10. Nah, ini tuh data yang belum diurutkan, masih ngacak. Nah, kemudian kita pakai sorting, yaitu merge sort. Nah, merge sort ini dia pakainya yang jenis descending, yaitu mengurutkan dari data yang terbesar ke terkecil. Nah, ini kita urutkan ya. Jadi 89, 78, 56, 45, 33, 23, 12, dan juga 10 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang counting sort. Nah, selanjutnya kita langsung ke yang bagian counting sort.java. Nah, counting sort Java ini untuk sintaks yang pertama ada package, yaitu tugas 2. Saya membuat package dengan nama tugas 2. Kemudian di sini ada kelas counting sort. Nah, kelas counting sort ini merupakan kelas atau tempat semua proses si counting sort ini dilakukan gitu. Nah, kemudian ada void sort integer r.
Nah, ini tuh fungsinya untuk yang ngurus sortingnya nanti gitu. Kemudian ada int max sama dengan r. Kemudian, nah di sini tuh kita anggap elemen yang pertamanya adalah elemen atau angka paling besar secara sementaranya. Nah, kita pakai fungsi integer max. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu di sini ada for integer num titik 2r. Kemudian ada fungsi if num lebih besar dari max, max sama dengan 6. Nah, ini tuh fungsinya kita anggap kita mengecek semua elemen yang menentukan angka terbesar yang beneran. Kenapa? Karena array count ini dibuat berdasarkan angka terbesar. Nah, ada integer count new int max plus 1. Nah, ini tuh merupakan sintaks untuk membuat array atau bikin arraynya untuk menyimpan jumlah nanti kemunculan setiap angkanya itu berapa. Nah, kemudian kita ada menghitung frekuensi. Nah, kita menggunakan fungsi for ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk kan kita untuk descading ya. Jadi descading ini kita mulai dari angka yang paling besar terlebih dahulu. Nah, makanya kita pakai fungsi for integer num titik 2r count. Nah, kemudian ada num plus plus. Nah, gitu. Kemudian ada integer index sama dengan 0. Ini merupakan pointer untuk nulis hasil sorting ke array aslinya nanti gitu. Dan kita lanjut ke bagian menyusun dari besar ke kecil. Kita melakukan pakai fungsi for, while, dan juga di sini ada for integer i sama dengan max, while count r index, index sama dengan count. Nah, itu fungsinya untuk kan kita menggunakan descading. Jadi selama angka i ini masih punya frekuensi, jadi tuliskan angka tersebut gitu. Tuliskan angka tersebut ke dalam array. Kemudian kita si indeks ini geser ke posisi berikutnya gitu. Kemudian ada count i. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi jumlah kemunculan angka yang tadi gitu. Kemudian ada main. Nah, public static void main ini kita programnya itu mulainya dari integer data ini gitu. Kemudian ada dari variabel ini ya. Kemudian ada system out println sebelum diurutkan. Kemudian for integer d titik 2 data system out print d plus kutip 2 gitu kan. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencetak array seperti yang dicontohkan, yaitu ada datanya ini ada 8. Nah, kemudian kita biar tahu gitu bentuk awalnya seperti apa gitu, makanya saya tuliskan system out println sebelum diurutkan. Nah, kemudian ada counting sort cs new counting sort. Ini merupakan kita harus menjalankan proses sortingnya ya. Kemudian ada system out println setelah diurutkan atau di descending. Nah, jadi kita mencetak tampilan data yang sudah terurut dari mulai yang terbesar ke terkecil. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita run. Nah, maka hasil runnya adalah seperti ini. Jadi sebelum diurutkan itu datanya ada 8, 3, 5, 7, 2, 9, 6, 4. Nah, kemudian ketika sudah diurutkan atau di descending menjadi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dan 2. Seperti itu. Baik, secara keseluruhan saya sudah menjelaskan tentang alur program atau cara kerja dari sintaks merge sort dan juga sintaks counting sort. Nah, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya dalam proses sorting itu data biasanya disimpan dalam bentuk array. Nah, karena array ini berisi elemen-elemen yang berurutan dan mudah diakses menggunakan indeks. Nah, makanya setiap algoritma sorting itu yang kita pelajari ini pasti menggunakan array karena sebagai tempat untuk datanya. Seperti itu. Nah, jadi dengan memahami dasar teori ini, saya dapat bisa membedakan antara atau cara kerja dari si merge sort dan juga counting sort. Nah, mereka ini memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, tapi tetap bisa menghasilkan hasil pengurutan yang benar. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.